Dalam dunia bimbingan dan konseling, ada satu pendekatan yang tidak menjadikan konselor sebagai ahli yang menentukan arah, melainkan sebagai teman perjalanan yang hadir sepenuhnya bagi konselinya. Itulah inti dari pendekatan client-centered yang dikembangkan oleh Carl R. Rogers. Rogers meyakini bahwa setiap manusia memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan berkembang, yang disebutnya sebagai actualizing tendency. Tugas konselor bukan memperbaiki konseli dari luar, melainkan menciptakan kondisi yang memungkinkan pertumbuhan itu terjadi dari dalam. Keyakinan ini lahir dari satu prinsip yang sederhana namun mendalam: konseli adalah ahli tentang dirinya sendiri. 3 kondisi inti yang Rogers sebut yaitu: kondisi 1, unconditional positive regard, menerima konseli sepenuhnya tanpa menghakimi, tanpa syarat, tanpa kondisi, sebagai manusia yang berharga apa adanya. Kondisi 2, empati akurat, masuk ke dalam dunia subjektif konseli dan memahami pengalamannya dari dalam, tanpa kehilangan identitas diri konselor. Kondisi 3, kongruensi, genuineness, hadir sebagai diri yang utuh dan autentik, apa yang dirasakan selaras dengan apa yang ditampilkan, tanpa topeng profesional. Rogers menulis, "It is the quality of the relationship, not the technique, that helps." Carl R. Rogers. Dalam praktik BK di sekolah, pendekatan ini sangat relevan, terutama bagi siswa yang membawa beban rasa tidak percaya diri, tekanan ekspektasi, dan rasa takut dihakimi. Mereka tidak selalu membutuhkan nasihat atau solusi. Yang paling sering mereka butuhkan adalah ruang yang aman untuk pertama kalinya menjadi diri sendiri, didengar tanpa diminta berubah, dan diterima tanpa syarat. Contoh percakapan berikut menggambarkan bagaimana ketiga kondisi inti itu dihidupkan dalam satu sesi konseling dengan Jasmine, seorang siswa kelas 8 yang dirujuk karena rendahnya kepercayaan diri. Perhatikan bagaimana konselor tidak sekalipun memberi saran atau jawaban. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih mendalam. Jasmine menemukan jawabannya sendiri, karena konselor hadir dengan cara yang tepat. Assalamualaikum Yasmin. Salam Ibu. Kamu konseling? Iya Ibu. Baik, silakan masuk Yasmin. Kamu duduk di tempat yang nyaman ya, yang kamu pengen duduk di mana? Di sini aja Bu. Oke, di situ. Oke, duduk sebentar ya, nanti kita konseling. Oke. Assalamualaikum Jasmine, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu senang sekali buat diri kamu nyaman di sini ya. Kamu duduk dengan nyaman sehingga kamu bisa enak untuk konseling hari ini. Gimana kabar kamu, Jasmine? Biasa aja sih Bu, tapi agak sedikit capek. Capek ya? Iya. Kamu capek sekali kayaknya. Kamu kelihatan memang seperti membawa sesuatu yang cukup berat. Gak apa-apa Jasmine, Ibu di sini untuk membantu kamu mendengarkan cerita kamu. Nah, Jasmine, sebelum kita mulai nih, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal yang penting tentang proses konseling kita, ya. Ada keterbukaan, di mana keterbukaan itu kamu harus terbuka, ya, bercerita apapun yang kamu pendam selama ini. Dan di sini itu tidak ada benar ataupun salah, ya. Sehingga ketika kamu bercerita, Ibu akan mudah, ya, mudah memahami kamu, mudah membantu kamu. Dan juga ada yang namanya kerahasiaan. Nah, di dalam konseling ini, Ibu dan kamu memiliki komitmen untuk tidak menceritakan masalah kamu kepada orang lain di luar sana. Jadi kamu nggak usah khawatir ketika kamu bercerita di sini sama Ibu, Ibu akan menjaga kerahasiaan ini. Kecuali jika masalah itu akan membahayakan diri kamu. Itu juga Ibu harus cerita sama orang tua kamu, tapi dengan persetujuan kamu. Nah, sampai sini kamu paham tidak? Paham Bu. Baik ya. Jasmine, sekarang kan kamu sudah tahu nih bahwa di sini tidak ada tekanan sama sekali. Kamu bisa mulai bercerita dari mana saja. Yang penting cerita itu yang mungkin menurut kamu itu mudah gitu. Ibu akan menemani kamu. Dan bagaimana Jasmine? Kamu sudah siap untuk bercerita? Siap Bu, saya akan coba.
Baik, terima kasih Jasmine. Ibu dengar dari wali kelas kamu nih bahwa belakangan ini kamu terlihat kurang nyaman di kelas. Kamu lebih terlihat menyendiri gitu di kelas. Kamu boleh cerita dengan ibu. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Nggak apa-apa Jasmine, tidak usah terburu-buru. Kamu bisa mulai dengan kejadian atau perasaan yang paling mudah untuk kamu ceritakan terlebih dahulu. Ibu di sini akan mendengarkan kamu. Kemarin waktu presentasi kelompok di kelas, semua teman saya bisa menerangkan dengan lancar. Tapi saya tidak bisa bicara, Bu. Lidah saya kaku, padahal saya sudah berlatih di rumah. Seperti itu berarti kamu merasa kalau kamu itu gugup ya, terus lidah kamu itu kaku, ya, gitu ya Iya, Bu, Jasmine. persis seperti itu. Dan saya tahu semua orang pasti menganggap saya bodoh. Saya malu sekali. Oke. Apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa teman-teman kamu itu menganggap kamu itu bodoh, Jas? Mungkin karena saya sendiri yang merasa begitu tentang diri saya. Baik, itu sebuah kesadaran yang penting, Jasmine. Kamu bilang kamu merasa diri kamu itu bodoh, ya kan? Tentang diri kamu. Nah, sejak kapan sih perasaan itu tuh muncul di dalam perasaan kamu? Sudah lama, Bu. Dari kecil, mama saya selalu bilang saya harus bisa sempurna. Harus ranking 1, harus bisa ini itu. Tapi saya selalu gagal memenuhi harapan beliau. Oh, jadi ada tekanan yang sangat besar ya dari harapan-harapan orang tua kamu terhadap kamu sejak kecil, dan mungkin beban itu di dalam diri kamu itu terbawa sampai sekarang. Nah, sepertinya kamu sudah menanggung ini sejak lama ya, Jasmine ya. Kamu merasa perasaan seperti itu ya. Iya benar, Bu. Tidak ada yang pernah benar-benar mengerti soal ini. Baik, Ibu sangat merasakan apa yang kamu rasakan. Di sini Ibu mendengar apa yang kamu ceritakan kepada Ibu. Kamu tidak harus sempurna di sini. Di ruangan ini kamu sudah cukup berharga sebagaimana kamu apa adanya diri kamu. Ya, terus kamu bilang mama kamu itu berharap kamu itu sempurna. Bagaimana rasanya setiap kali kamu merasa tidak berhasil memenuhi harapan kedua orang tua kamu sama mama Rasanya kamu? seperti tidak berguna, Bu. Seperti tidak layak dihargai kalau saya tidak berhasil. Saya takut mengecewakan semua orang. Begitu ya. Kamu merasa harga diri kamu sangat bergantung pada hasil yang diharapkan orang tua kamu. Terus gagal di mata orang lain. Ketika kamu merasa gagal, perasaan tidak layak itu datang di diri kamu gitu ya. Begitu Iya, ya. Bu, tepat sekali. Baik, Jasmine, Ibu ingin bertanya nih. Selain kamu presentasi merasa gugup, apakah ada situasi lain di sekolah gitu, di mana kamu merasa tidak nyaman atau lebih memilih untuk menghindarinya? Ada, Bu. Saya juga menghindari diskusi kelompok. Saya takut salah bicara dan ditertawakan. Jadi biasanya saya memilih diam saja, pura-pura sibuk mencatat. Seperti itu kondisi kamu. Baik, Jasmine, Ibu ingin bertanya lagi nih. Kamu merasa lebih aman dengan menghindari situasi di mana kamu menghadapi kemungkinan nilai negatif nih dari orang lain, dan itu cukup melelahkan ya kan bagi kamu. Nah, terus-menerus kamu menjaga dan berhati-hati seperti itu ya. Iya, Bu. Baik. Apa yang ada di dalam diri kamu selama ini kamu anggap tidak cukup baik, terus kamu merasa kamu itu kurang berharga seperti itu ya. Banyak, Bu. Seperti saya merasa kurang pintar dibanding teman-teman. Saya merasa cara bicara saya tidak menarik. Saya juga tidak mempunyai prestasi yang membanggakan. Saya merasa biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata. Seperti itu, Ibu sangat menghargai banget kejujuran kamu, Jasmine. Kamu sudah berani menyebutkan hal-hal yang tidak mudah bagi kamu. Terus Ibu ingin kamu duduk sejenak bersama perasaan ini, karena apa yang kamu rasakan itu nyata
dan apa yang kamu rasakan itu adalah valid, benar-benar yang kamu rasakan. Jasmine, boleh Ibu merangkum sedikit apa yang sudah kita bicarakan tadi ya hari ini ya? Oke. Kamu tadi merasa tidak percaya diri, terutama saat ketika kamu sedang presentasi di depan teman-teman kamu, ya kan? Dan kamu mungkin merasakan dari keluarga kamu sering menghindari situasi yang membuat kamu merasa dinilai buruk dengan keluarga kamu. Itu membuat kamu sangat lelah, ya kan? Terus apakah rangkuman yang tadi Ibu jelaskan kepada kamu itu sesuai dengan perasaan kamu tadi? Iya Bu, sudah sangat tepat sekali. Baik, sekarang Ibu ingin mengajak kamu ke sesuatu yang berbeda nih Jasmine. Coba nih, kamu ingat-ingat ya. Adakah satu momen atau situasi di mana kamu merasa benar-benar nyaman ya? Kamu ingat-ingat lagi, bisa menjadi diri kamu sendiri saat itu gitu. Dan merasa kamu lebih percaya diri di saat itu. Ada nggak sih situasi yang bisa membuat diri kamu nyaman dan percaya diri saat itu? Coba deh kamu ceritakan. Waktu saya bersama teman dekat saya, hanya kami berdua. Saya bisa ngobrol bebas, Bu. Dan waktu saya bermain musik sendirian di kamar, saya bernyanyi, saya bermain gitar sendiri, itu rasanya menyenangkan sekali. Wah, senang sekali ya. Baik, sekarang Ibu akan mengajak kamu ke sesuatu yang berbeda, Jasmine. Coba kamu ingat-ingat ya. Bagus sekali tadi yang kamu ceritakan, kamu bisa bermain gitar, ya kan? Terus kamu bernyanyi, di luar kamu itu biasa dengan teman-teman kamu, dan kamu bilang ketika bersama teman-teman dekat kamu justru paling banyak bercerita, ya kan? Paling banyak bicara gitu kan. Nah, itu sangat menarik. Apa yang berbeda dalam situasi-situasi dibandingkan saat kamu harus presentasi gitu? Kan berbeda tuh situasinya tuh. Apa yang membedakannya itu? Mungkin karena di situ tidak ada yang menghakimi saya, Bu. Saya tahu teman dekat saya menerima saya apa adanya. Dan waktu saya main musik sendiri, tentu saja tidak ada yang menilai saya. Oh, baik. Berarti di situ kamu sudah menemukan sesuatu yang sangat penting nih. Kemampuan untuk berbicara dengan lancar, ya kan? Berekspresi, menjadi dirimu sendiri, ya kan? Kamu sudah ada di dalam diri kamu nih, kamu sudah membuktikannya. Hanya saja kemampuan itu muncul lebih mudah ketika kamu merasa aman, ya kan? Ketika kamu bersama dengan teman-teman dekat kamu kan merasa aman, merasa diterima, ya kan? Nah, ini bukan tentang kamu tidak mampu sebenarnya. Ini tentang kondisi yang belum mendukung kamu untuk merasa kamu itu bisa bersinar seperti itu. Ya, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah menyadari itu, Yasmin? Aneh rasanya, Bu. Tapi seperti ada sedikit harapan gitu. Dan seperti mungkin ada jalan keluar untuk saya. Oke, Ibu senang sekali mendengar itu dan Ibu ingin kamu tahu, kamu mampu menemukan jalan itu, kamu mampu memfasilitasi itu, kamu mau menemukan jawaban-jawaban dari dalam diri kamu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki kekuatan sebenarnya untuk diri kamu sendiri, Jasmine. Iya, Bu. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya. Oke, Jasmine, kalau boleh Ibu bertanya nih, selain gitar, bermain gitar, bercerita dengan teman-teman dekat kamu, terus ada nggak sih hal-hal yang menurut kamu yang kamu lakukan itu baik, meskipun mungkin kamu anggap itu biasa aja gitu? Saya suka menggambar, Bu. Guru seni saya pernah bilang kalau gambar saya itu bagus. Dan biasanya saya membantu teman-teman saya mengerjakan tugas saat ia kesulitan. Meski saya merasa tidak pintar. Itu sangat luar biasa sekali ya. Jasmine, kamu memiliki bakat di bidang seni. Ternyata Ibu baru paham, kamu peduli pada orang lain, kamu mau membantu teman-teman kamu. Itu adalah sebenarnya kekuatan karakter yang luar biasa yang ada di diri kamu. Ibu melihat Jasmine itu penuh potensi, terus kamu bukan Jasmine yang biasa-biasa aja, seperti yang kamu pikirin, yang ada dalam pikiran kamu ya. Nah, di sini itu kamu sudah menemukan diri kamu sendiri. Dan Ibu mengatakan dengan tulus, Jasmine, bukan sekedar untuk membuat kamu senang ya, tapi Ibu melihat ini dari apa yang kamu ceritakan sendiri, kamu memberikan jawaban-jawaban itu, Ibu hanya membantu kamu untuk melihatnya.
Oke, Jasmine, kita sudah berbagi banyak hal ya. Tadi kita sudah cerita dari awal. Hari ini waktunya kita hampir habis. Ibu ingin merangkum apa yang telah kita capai bersama pada sesi ini. Yang pertama, kamu berhasil mengekspresikan perasaan-perasaan yang selama ini kamu pendam. Terus kamu memiliki keberanian besar, terus kamu juga berhasil mengidentifikasikan sumber-sumber rasa kurang percaya diri kamu tadi, terus harapan yang terlalu tinggi dan rasa takut dihakimi ya dengan orang tua kamu, dengan lingkungan kamu gitu, dengan teman-teman kelas kamu, terus yang penting itu kamu sendiri yang menemukan bahwa kamu memiliki kemampuan dan bakat sebenarnya dalam diri kamu, kekuatan yang nyata ya. Nah, apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau kamu koreksi dari yang tadi Ibu nyatakan? Tidak Bu, sudah lengkap. Dan menurut saya itu tepat sekali. Oke, baik. Bagaimana perasaanmu sekarang dibandingkan saat kamu pertama kali datang ke ruang konseling ini? Sedikit lebih lega, seperti ada sesuatu yang lepas dari dada saya. Dan saya tidak menyangka saya bisa menceritakan semua ini. Saya juga tidak menyangka ada yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Baik, syukur. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Jasmine, bagus ya, Ibu juga ingin menjadwalkan sesi berikutnya nih kepada kamu ya. Karena perjalanan itu tuh konseling ini tidak selesai sampai di sini, tapi ini baru awal ya. Nah, apakah minggu depan di waktu yang sama mungkin Jasmine bisa datang lagi ke sini? Bisa Bu, saya mau datang lagi. Baik, syukur. Kalau begitu, Ibu sangat menghargai keberanian kamu hari ini, Jasmine. Kamu sudah membuktikan bahwa mampu membuka diri kamu menghadapi perasaan-perasaan kamu, ya kan, yang selama ini kamu simpan. Nah, itu bukan hal yang mudah, dan Ibu sangat bangga dengan keberanian kamu hari ini. Nah, sampai jumpa di minggu depan di pertemuan konseling selanjutnya ya, Jasmine. Terima kasih banyak Ibu, sampai jumpa. Bye, salam.